Gue bisa bilang film ini sebenarnya cukup menarik. Kenapa gue bilang demikian? Karena mungkin film ini tuh cukup sedikit relate dengan orang-orang yang pernah memiliki kejadian yang sama dengan film ini. Jika kemarin di Indonesia ada Heartbreak Motel, nah sekarang ada film It Ends With Us. Film ini menarik, bukan cuma sebatas cinta segitiga ataupun membahas tentang perselingkuhan yang terjadi. Tapi film ini lebih mengangkat ke sebuah hal yang lebih kuat, yaitu isu KDRT. What do you say to her? She came to you and said the person she loved was hurting her. Film ini merupakan sebuah adaptasi dari novel yang judulnya sama dengan filmnya. Alur yang dimainkan pada film ini sebenarnya udah ketebak dengan memberikan sebuah gambaran flashback maju mundur. Dengan alur seperti ini adalah merupakan sebuah hal yang paling simpel untuk dipahami sebenarnya. Alur yang mempermudah kita sebagai penonton untuk bisa mengerti kenapa dan ada apanya dengan karakter utama. Film ini sangat berusaha untuk memberikan sebuah empati dan membuat adanya rasa kedekatan dengan penonton. Itu yang gue lihat dari cara komunikasi film ini terhadap penontonnya. Film ini berkisah tentang Lily yang pindah ke Boston untuk memulai hidup yang baru. Ternyata di Boston dia malah berhasil mewujudkan impiannya untuk membuat sebuah toko bunga. You want to do the honors? No, you go ahead. I need to take it in from here. I was hoping you'd say that, okay? Lalu berlanjut ke percintaannya yang pertama kali bertemu langsung memiliki ketertarikan. Padahal itu pertama kali ketemu. Cukup aneh sih sebenarnya buat gua. Tapi buat orang yang suka one night stand, itu adalah hal yang sangat biasa. Singkat cerita, mereka semakin dekat, hingga pada suatu ketika, sifat-sifat buruk yang tidak pernah dilihat ataupun dirasakan Lily keluar dari pasangannya ini. Karena hal tersebut, membuat Lily mengingatkan pada perlakuan sang ayah terhadap ibunya. To completely change everything. I'm so sorry. Namanya juga romance, nggak seru kalau misalkan nggak ada cerita masa lalunya. Dan di saat itu juga, Lily pun bertemu dengan orang dari masa lalunya. Ketebak nggak sih sebenarnya? Yang gue cukup sayangkan dari film ini adalah tingkat eksplorasi KDRT-nya. Karena pada dasarnya, film ini tuh mengangkat isu tersebut. Boleh dibilang, isu yang diangkat ini seperti tidak tuntas. Dan malah terlihat nanggung. Itu menurut gue. Padahal isu yang diangkat ini sangatlah menarik. Nah, kenapa gue bisa menyayangkan hal tersebut? Karena gini, film ini tuh durasinya cukup panjang. Jadi kenapa hal tersebut tuh cuma jadi kayak penghias sebenarnya dari film ini? Itu yang gue lihat. Tapi malah yang dipertebal adalah sisi romansnya. Itu cukup sayang menurut gue. Gak paham gue sebenarnya kenapa dibikin kayak gitu. Tapi ya, karena gue juga belum pernah baca bukunya, mungkin di bukunya lebih diperjelas masalah itu. Tapi itu yang gue rasain ketika menonton film ini. Mungkin ketika kalian menonton film ini, punya pandangannya sedikit berbeda. Tapi ada satu hal yang gue suka dari karakter Lily. Menurut gue, dia cukup bisa memerankan seorang wanita dengan luka batin dari masa lalu. Tapi harus tetap optimis dan berusaha membuat semua terlihat seolah baik-baik saja. Dia berdiri di tengah-tengah pergolakan itu. Kehidupan di masa lalunya, dan di kehidupan yang sekarang. Kita bisa melihat ketika Lily harus dihadapi dengan realita pahit dari hubungannya. Cukup emosional sebenarnya, berdiri di tengah kondisi yang sama-sama pahit. Untuk sekilas, film drama ini menurut gue cukup bagus. Karena sisi romantis dengan kombinasi kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan kombinasi yang cukup klik menurut gue. Apalagi ini datang dari sudut pandang anak yang melihat kondisi itu. Nah, yang menariknya juga, ketika kita mengambil sebuah keputusan, disitulah titik awal mula ada atau tidaknya permasalahan tersebut. Begitu juga dengan Lily. Kita baru disajikan sebuah konflik ketika Lily mengambil sikap terhadap keputusannya. Dalam beberapa momen, film ini berhasil menyajikan adegan-adegan yang mengharukan. Tapi balik lagi, gua masih ngerasa kurang. Kenapa demikian? Karena menurut gua, isu yang diangkat ini kurang digali secara keseluruhan. Walaupun begitu, buat gua ending dari film ini cukup memuaskan. Keputusan itu ada di setiap tangan masing-masing orang yang menjalankan prosesnya. Ending dari film ini boleh dibilang menceritakan hal tersebut. Jadi buat kalian yang ingin menonton film ini dan memiliki rasa kereletan, gak ada salahnya untuk kalian menonton film ini. Tapi balik lagi, masalah suka ataupun gak itu adalah selera. None of this is your fault. As hard as this choice is, we break the pattern. Or the pattern breaks us.